Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan georeferencing menggunakan software ArcMap. Georeferencing sendiri pada dasarnya merupakan proses pemberian dan penentuan referensi spasial pada data raster. Raster yang digunakan ini dapat berupa citra satelit, foto udara, ataupun peta hasil scanning atau yang biasa disebut dengan peta analog, dan juga dapat berupa peta digital, yaitu peta yang sudah di-scan dan kemudian disimpan dalam bentuk digital. Pada umumnya data-data tersebut belum memiliki referensi spasial. Oleh karena itu kita perlu melakukan yang disebut dengan georeferencing. Tutorial georeferencing kali ini yang akan saya berikan adalah bagaimana melakukan georeferencing menggunakan acuan data raster yang sudah memiliki sistem koordinat. Di sini saya menggunakan data peta Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Ini ya, Kecamatan Kendal Kota yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Nah, ini tadi yang saya maksud dengan data raster yang sudah memiliki acuan geografis. Di sini petanya memiliki acuan geografis. Nah, perlu kalian ketahui ada beberapa jenis koordinat yang biasanya digunakan. Ada GCS, ada UTM. Nah, kebetulan pada peta ini, peta Kecamatan Kendal menggunakan koordinat GCS yang ditandai dengan penggunaan unit yaitu derajat, menit, dan detik. Kita bisa lihat di sini ya. Saya coba perbesar. Ini contohnya 6 derajat 56 detik. Ini menggunakan satuan atau sistem koordinat GCS. Beda halnya dengan UTM. UTM itu biasanya atau menggunakan satuan dengan unit meter, metrik. Nah, langsung saja mungkin kita masuk ke software ArcMap-nya. Di sini sudah saya buka. Kita langsung buka saja blank map. Berhubung data yang kita miliki ini mengacu pada koordinat GCS. Nah, di sini kita setting layarnya menggunakan koordinat GCS. Kita bisa cari di Geographic Coordinate System. Kemudian pilih yang WGS 1984. Oke, satuannya sudah berubah. Bisa kalian lihat di bawah kanan menjadi satuan decimal degree. Setelah itu, kita input data raster yang akan kita georeferensi. Saya biasanya menggunakan drag and drop. Jadi saya drag dari folder penyimpanan, atau kalau kalian prefer menggunakan add data, silahkan. Begitu kita input data raster tersebut, akan selalu muncul keterangan unknown spatial reference. Jadi referensi spasialnya tidak diketahui. Oleh karena itu kita perlu melakukan georeferencing. Kita klik OK saja. Kemudian kita cek sebentar mapnya. Koordinat terbaca jelas ya. Di sini ada LS dan ALDA BT, bujur timur dan lintang selatan. Jadi nanti kita akan melakukan input titik-titik yang ada pada peta tersebut. Nah, untuk melakukan georeferencing kita memerlukan yang disebut dengan titik kontrol atau control point. Titik kontrol ini yang digunakan untuk mengikat data raster supaya nanti kita bisa menyesuaikan dengan koordinat yang dikehendaki atau koordinat yang sesuai dengan sistem koordinat yang ada di situ. Di sini sudah ada beberapa titik kontrol yang cukup terlihat dengan jelas. Nah, kita membutuhkan 4 ya. Di sini ada lebih dari 4 saya rasa. Jadi akan lebih mempermudah Anda. Nah, mungkin kita langsung saja
ke proses melakukan georeferencing. Oke, yang pertama pastikan toolbar georeferencing Anda aktif. Bisa klik kanan di area ini, kemudian cari yang georeferencing. Setelah itu, nah ini ya toolbar georeferencing, saya pisah saja. Setelah itu kita tambahkan poin, control point ya, menggunakan tools add control point. Sebelum menambahkan, ada beberapa tips yang akan saya berikan dan bisa Anda lakukan, bisa tidak, tetapi saya anjurkan supaya Anda melakukan untuk mempermudah langkah Anda. Tips yang pertama adalah sebelum Anda menambahkan control point, tadi kan awalnya kita sudah menentukan beberapa control point. Saya akan tentukan di yang terlihat adalah di sebelah kiri sini, atas kiri, atas kanan, kemudian bawah kanan dan bawah kiri. Jadi peta ini sudah memiliki minimal 4 control point. Nah, sebelum menambahkan control point, saya akan zoom dulu di bagian yang akan saya berikan control point. Kita zoom sampai kiranya Anda melihat pertemuan paling tengah dari titik tersebut. Kira-kira aja. Nah, ini akan menentukan seberapa akurat nanti hasil georeferencing Anda. Setelah itu kalian klik kiri satu kali, ini ya, klik kiri satu kali, kemudian di zoom out dulu, zoom out sampai terlihat keterangan angka koordinatnya. Ini ya, di sebelah kiri, di lintang selatan itu ada 6 derajat 54 detik, di bujur timur ada 110 derajat 10 detik. Sudah terlihat? Setelah itu baru diklik kanan satu kali. Nah, di sini kalau kalian menggunakan koordinat UTM, inputnya yang X and Y atau X and Y. Tetapi kalau menggunakan GCS, inputnya yang DMS atau degree, minute, dan second. Kalian klik aja. Nah, kemudian ini memasukkannya, bisa kita lihat keterangan di peta tadi ada LS dan BT, lintang selatan dan bujur timur. Di sini ada keterangan east, west, north, dan south. Berarti kita akan menggunakan yang timur dan selatan. Timur yang atas ya, bujur timur, bawah adalah lintang selatan. Kemudian tinggal kita masukkan angkanya 110 derajat 10 detik. Ini hati-hati ya ketika memasukkan. Jadi kalian perhatikan dulu di bagian tepi peta itu keterangan koordinatnya seperti apa. Ketika sudah diketahui, kalian bisa melakukan input. Nah, tadi saya ulangi lagi, peta ini menggunakan koordinat yang berada pada bujur timur dan lintang selatan. Ini pun nanti jangan sampai terbalik ya memasukkannya. Setelah itu di bagian latitude kita masukkan yang LS ini ya, 654. 6 derajat 54 menit. Detiknya 0 karena tidak ada keterangan detik. Ini E dan S. Setelah itu klik OK. Kita bisa cek control point-nya itu di view link table. Nah, di sini ada keterangan X source, Y source, X map, dan Y map. Ini adalah titik awal ketika data raster diinput dan belum dilakukan georeferencing. Ini adalah titik di mana kita memberikan satu control point. Jadi peta ini sudah kita geser ke dalam koordinat yang akan kita gunakan atau koordinat yang kita kehendaki, yaitu koordinat 110 dan koordinat -6. Setelah itu kita tambahkan control point yang kedua. Tipsnya sama seperti yang pertama. Kita zoom dulu, zoom in sampai terlihat kira-kira di mana sih pertemuan paling tengah. Kemudian kita tambahkan control point. Kemudian kalian zoom out dulu supaya angkanya terlihat. Kalau sudah cukup terlihat baru bisa kita input. Ini ya, 110 derajat 14 menit BT dan 6 derajat 54 menit
LS, lintang selatan. Oke, kita tambahkan klik kanan input DMS of longitude and latitude. Jangan lupa di sini timur ya, east, dan selatan, south. 110, kemudian 14 dan 0, kemudian di bawahnya 6, 54 dan 0. Oke. Nah, biasanya peta itu akan menghilang karena titik yang tadi pada titik awal itu akan digeser ke titik yang sudah kita tambahkan control point-nya. Kita tinggal zoom to layer untuk mengembalikan. Setelah itu kita tambahkan titik yang ketiga di bagian sini. Kita zoom. Jadi ini semakin kita zoom in ya, semakin dekat zoomnya, akan kemungkinan untuk tingkat akurasinya semakin tinggi itu akan semakin ada. Jadi kalian perlu sedikit hati-hati ketika melakukan zoom in. Setelah kita menemukan titik, jangan lupa di zoom out dulu sampai angka keterangan koordinatnya terlihat. Bisa kita lihat di sini 656 dan 110 14. Kemudian baru kita add DMS-nya 110 14 656. Nah, ini sudah langsung menyesuaikan. Setelah itu yang terakhir adalah titik yang keempat. Berarti 656 110 10. Oke, sudah langsung angkanya tinggal kita koreksi sedikit. Setelah itu klik OK. Nah, kita sudah memiliki 4 control point. Kemudian kita cek ini ya, X awal, Y awal, kemudian X akhir dan Y akhir. Ini sudah sesuai semua. Nah, tetapi di sini total RMS errornya itu masih di atas 1. Sebetulnya kita bisa mengakali supaya RMS errornya itu kurang dari 1, tetapi saya rasa angka 1 dan 2 itu masih cukup bagus. Nah, nanti tips untuk kalian, apabila kalian menginginkan RMS error yang lebih kecil lagi, usahakan ketika zoom in itu seakurat mungkin. Jadi titiknya itu pastikan kira-kira itu yang titik pertemuan garisnya itu di mana. Jadi nanti bisa jadi RMS error yang dihasilkan itu akan lebih kecil. Usahakan di bawah 1 ya targetnya. Ini saya biarkan 2 nggak apa-apa. Nah, setelah itu prosesnya kita melakukan yang disebut dengan rektifikasi. Ya, kita klik saja georeferencing, kemudian rectify. Jadi kita akan ibaratnya kita save as data raster ini menjadi data raster baru yang sudah memiliki informasi koordinat atau sudah tergeoreferensi. Kita tinggal tentukan lokasi penyimpanan, atau kalau lebih mudah biarkan default saja. Tapi nanti kalian jangan lupa nyimpannya di mana. Kemudian namanya diberi nama Kendal Rectify. Jadi supaya kita tahu datanya sudah terektifikasi. Saya simpan di saya simpan di sini. Kemudian klik OK. Nah, untuk melihat data yang sudah terektifikasi, kita bisa langsung input di bagian penyimpanan tadi, Kendal Rectify, kita add saja. Oke, di sini sudah menunjukkan koordinat yang tepat dan sesuai. Nah, mungkin itu tutorial melakukan georeferencing menggunakan data raster yang sudah memiliki sistem koordinat. Di lain kesempatan saya akan memberikan tutorial georeferencing menggunakan data raster yang lainnya. Mungkin sekian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.